Islamnya sempurna walaupun tanpa melaksanakan ibadah haji kalau dia tidak mampu. Tapi kalau mampu enggak boleh, dosa. Bagi yang punya kemampuan tidak melaksanakan pergi haji maka berdosa. Karena di sini ya menunjukkan orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana ya kemudian dia enggak mau melakukannya, itu termasuk dosa karena ini kewajiban seumur hidup satu kali. Jadi seumur hidup cuma satu kali Bapak Saudara. Ya, jadi yang namanya pergi haji kenapa Allah wajibkan seumur hidup satu kali? Ternyata jawabannya kita bisa temukan saat ini. Coba kalau seandainya tiap tahun wajib, bagaimana? Tuh rahasianya tuh Allah tahu benar Masya Allah. Padahal dulu belum ada orang. Ya orang pergi haji mau tiap tahun juga bisa. Ya, tapi baru terasa saat ini. Ya, pergi umroh aja sekarang udah agak susah. Ya, apalagi udah 2 tahun ini setelah ada COVID-19 sampai sekarang jamaah Indonesia belum dapat izin. Walaupun jamaah lain udah mulai banyak yang udah berangkat umroh, tapi untuk jamaah ya kita nih Indonesia belum sampai saat ini. Makanya lagi pendekatan terus Menteri Agama lagi terus pendekatan. Bagaimana? Ya, nah seperti itu. Nah kita doakan aja dah. Kita sekarang udah nggak usah pikiran macam-macam, udah husnuzon aja dah. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa melakukan yang terbaik, nego dengan ya raja ya di Saudi Arabia sehingga nanti dapat izin. Nah begitu. Jadi kita nggak perlu bicara macam-macam, udah begitu aja. Kita berdoa. Yang penting ya mudah-mudahan satu saat Allah kembalikan lagi. Ya sehingga Indonesia dikasih kesempatan untuk bisa umroh, untuk bisa haji seperti itu. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seumur hidup satu kali bagi yang mampu. Ya. Kalau nggak mampu, ya udah nggak perlu pergi haji. Tapi bagi yang mampu nggak pergi haji, nanti dia tidak masuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu berat ancamannya. Jadi sabila itu artinya torikon, jalan menuju ke sana. Ya minimal ongkosnya ada, kendaraannya ada, izinnya ada. Sekarang orang ada ongkosnya, pesawatnya ada, kagak dapat izin. Iya sama, namanya nggak mampu juga. Gitu. Berarti belum mampu. Ustaz, saya mestinya tahun 2021 berangkat. Ustaz saya mestinya tahun 2020 berangkat. Ya udah bayar, semuanya udah siap. Tapi nggak berangkat. Emang kenapa? Kagak dapat izin. Ya karena terkait dengan pandemi. Ya itu namanya belum mampu juga. Kagak dosa berarti. Jadi kalau seandainya dia meninggal sebelum pergi haji, kagak dosa. Karena itu namanya belum man istata'a ilaihi sabila. Karena kita terkait ini nih harus ya kan ya, ngurus-ngurus izin begitu. Ya, jadi kalau seandainya tahun 2020 mesti berangkat, tahun 2021 mesti berangkat, nggak berangkat, dia meninggal di tahun-tahun ini juga, belum pergi haji, bagaimana dah tuh? Nggak dosa dia, karena niatnya udah. Bahkan yang udah pada setor tuh, insya Allah udah nggak lagi punya dosa, tinggal lagi dia nunggu panggilan. Ustaz masih 20 tahun lagi, nggak apa-apa, udah tungguin aja. Kalau seandainya 20 tahun lagi panjang umur berangkat, kalau enggak udah bebas dari dosa karena dia udah melaksanakan semua ya proses untuk dia berangkat ibadah haji. Karena itulah yang saya katakan ini man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melakukan perjalanan. Nah, mampu di sini prosesnya banyak. Duitnya ada, kendaraannya ada, izinnya ada, prosesnya semuanya, prosedurnya udah diikuti. Sekarang kan nunggu, nggak bisa ya punya duit sekarang berangkat sekarang, nggak bisa. Makanya dulu banyak yang pada nyesal, ya Allah Ustaz, kenapa dulu waktu saya banyak duit, kenapa nggak langsung berangkat aja? Waktu itu kan enak langsung. Sekarang saya punya duit banyak banget, tetap aja nggak bisa berangkat. Nah begitu. Ya. Ada saya memberangkatkan dengan pisapu roda, cukup mahal harganya. Ya, pisapu roda itu alhamdulillah bisa langsung berangkat. Gitu. Jadi nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Cuma memang cukup mahal. Tapi saya termasuk jual paling murah. Nah seperti itu. Saya udah 3 kali memberangkatkan haji dengan pisapu roda.
Nah, seperti itu. Ya alhamdulillah lancar semuanya. Karena resmi, visa Puroda itu visanya resmi untuk haji. Enggak kucing-kucingan gitu, enggak sembunyi-sembunyi. Tapi ya resmi. Cuma harganya cukup mahal. Cuma yang punya duit lebih bagus begitu. Ya, kalau dapat gusuran 1 M ya kecil. Ya, 1 M haji 200 juta masih kecil. Ya, daripada nunggu pemerintah dibayar 50 juta nanti 30 tahun lagi. Ya. Nah, itu dia. Ya, kalau duitnya pakai MM-an 200 juta, 250 juta masih murah. Nah, seperti itu. Karena ini ibadah. Bisa langsung seperti itu. Jadi ini semuanya kembali manis tato'a ilaihi sabila. Pergi haji itu kemampuan. Ya, bagi yang mampu silahkan wajib. Tapi yang enggak mampu enggak wajib. Fassarahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan definisinya, menjelaskan kata-kata manis tato'a ilaihi sabilanya apa? Bizzadi warrohilah. Ada ongkosnya, ada kendaraannya, ada izinnya. Itu begitu. Rawahul hakimu wa ghairuhu. Ini hadis lewat Imam Hakim dan lainnya. Ya. Nah itulah makanya kenapa sih pergi haji seumur hidup 1 kali, ternyata jawabannya begitu. Orang semakin banyak saat ini. Sementara tempatnya tetap segitu-gitu juga. Sehingga terbatas, kota terbatas. Kenapa? Karena nggak bisa menampung. Nggak bisa menampung. Yang namanya Arafah dari dulu segitu-gitu juga. Ya kalau manusia ya jutaan dia tarik terus, ya nggak nampung. Bagaimana naruhnya di Arafah? Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kan tempatnya segitu-gitu juga. Nggak bisa melebar. Ya udah segitu-gitu aja. Tapi manusianya semakin banyak. Makanya dibatasi kotanya. Begitu. Makanya diharapkan orang pergi haji nggak usah pergi haji lagi udah. Ya, kasihan yang lain. Ya, ente udah pergi haji udah jangan pergi lagi. Ya, emang apa? Orang saya pengen lagi. Jangan kasih kesempatan buat yang lain. Tuh. Kasihan yang lain nunggu. Udah cukup sekali aja. Memang kewajibannya 1 kali. Paling-paling kalau kita pengen ke sana lagi dengan ibadah umroh. Begitu. Nanti juga kemungkinan besar umroh dibatasi juga. Karena umroh juga udah makin banyak. Nanti dibatasi juga nanti bakalan. Nah inilah yang dikatakan bahwa manusia ya semakin banyak. Waman kafara billahi, siapa yang kufur kepada Allah, au bima faradahu minal haji, atau dia kufur dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari segala makhluknya. Jadi kalau ada yang kagak mau melaksanakan ibadah haji, ya Allah kaya, Allah nggak butuh. Itu mah yang butuh kita. Allah mah kaya. Seandainya Allah wajibkan pergi haji bagi yang mampu kagak yang pergi haji semuanya nggak mau pergi haji, Allah tetap kaya. Ya, Allah nggak minta-minta sama manusia, "Lu pergi haji." Enggak. Yang mau silakan. Ya, kalau nggak ada yang mau kupur semuanya, itu Allah maha kaya. Ya, makanya ibadah yang kita kerjakan itu manfaatnya bukan buat Allah, bukan. Tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Kita sholat, Pak. Kita sholat. Yang untung Allah apa kita? Kita. Allah mah nggak butuh. Allah ghani 'anil 'alamin. Ya, begitu. Jadi kita ibadah itu tidak memberikan keuntungan sedikit pun kepada Allah. Karena Allah sudah maha kaya. Tapi itu semuanya manfaatnya dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Siapa yang mau taat sama Allah, ya nanti dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Siapa yang ingkar sama Allah, yang rugi dia sendiri. Nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan. Nah Allah mah kaya terus. Seandainya nih Pak, seandainya di dunia ini nggak ada yang taat sama Allah, semuanya ingkar, semuanya durhaka sama Allah, ya tetap Allah itu kaya. Allah nggak berpengaruh kali ya wibawanya Allah akan turun, enggak. Wibawa Allah tidak akan turun sama sekali, walaupun manusia semuanya ingkar kepada Allah, nggak ada yang taat sama Allah. Atau dibalik,
semua manusia taat sama Allah. Tetap Allah ya udah kaya. Enggak mungkin ada tambahannya. Oh Allah tambah kuat. Allah tambah wibawa. Enggak juga. Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah itu yang dikatakan Allah ghaniyun anil alamin. Nah seperti itu. Al-insi manusia, wal jinni jin, wal malaikati malaikat, wa an ibadatihim dan dari ibadahnya. Tuh Allah terkaya dari manusia. Allah enggak butuh manusia. Allah enggak butuh sama jin. Allah enggak butuh sama malaikat. Allah enggak butuh sama ibadahnya mereka semuanya. Tuh karena Allah Maha Kaya. Tapi kita ibadah ini nanti pengaruhnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kul katakanlah ya ahlal kitabi wahai segenap ahli kitab, orang yang pakar dalam ilmu kitab Taurat dan Injil itu namanya ahli kitab. Allah bilang lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa sih kamu kufur kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran? Itu orang-orang ahli kitab ditanya sama Allah, kenapa kamu kufur kepada Al-Quran? Padahal di dalam kitab Taurat dan Injil dijelaskan itu. Dijelaskan tentang sifat Nabi, tentang kitab Al-Quran. Tetapi kenapa kamu kufur? Kenapa kamu tidak percaya dengan Al-Quran? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sementara Allah itu syahidun. Ya, artinya benar-benar tahu, bersaksi atas apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan, itu Allah tahu jelas sekali. Ya, Allah tahu semuanya. Fayujazikum alaihi, maka Allah akan membalas kamu atasnya. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad, wahai segenap ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, kenapa kamu menghalang-halangi, tusarrifuna kamu mengalihkan, an sabilillah ya dari jalan Allah, aidinihi dari agamanya Allah, man amana orang-orang yang beriman. Kenapa sih kamu selalu menghalang-halangi orang yang beriman menuju jalan Allah? Tuh banyak orang-orang yang termasuk ahli kitab ya, ketika banyak hamba-hamba Allah yang mau beriman dihalang-halangi sama mereka. Tuh, makanya Allah tanya, kenapa sih kamu menghalang-halangi hamba Allah yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bitakdzibikum, dengan kamu dustakan nabi ya, wa katama nikmatahu, dan kamu menyembunyikan nikmatnya. Padahal kamu tahu di dalam kitab Taurat, kitab Injil ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Nanti bakalan akan lahir seorang nabi terakhir, sifatnya seperti ini. Tapi kenapa ahli kitab menyembunyikan, tidak menjelaskannya kepada umat supaya umat tahu? Ya, ternyata disembunyiin. Bahkan masyarakat yang tahu mau beriman dihalang-halangi sama mereka. Nah itu makanya mereka itu jahat berarti. Ya, dia nggak mau beriman, orang mau beriman dia halang-halangi sama mereka. Nah ini Allah tanya makanya, lima ya kenapa tasudduna ya kamu itu menghalang-halangi an sabilillah dari jalan Allah, man amana orang yang mau beriman. Tabghunaha kamu mencarinya, aitat lubuna sabila kamu cari-cari jalan, iwajan untuk mengarahkan, dibengkokin gitu. Ada orang mau jalan lurus dibengkokin sama dia. Itu namanya iwaja. Jalan yang bengkok tuh artinya jalan yang enggak benar. Ya, kalau kita kan jalannya pengen lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya jalannya enggak bengkok. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau berikan nikmat. Para nabi, para rasul. Itu namanya jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, ini jalan yang bengkok. Jalan yang bengkok itu jalan orang yang kau murkai, yang sesat. Jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu seperti itu. Jadi kenapa kamu? Ya itu mengalihkan orang yang mau ke jalan Allah yang lurus, tapi dibengkokin gitu. Tabghunaha iwaja.
kamu cari-cari jalan menuju yang bengkok. Itu iwaja masdarun bimakna muwajjah, ai mailah, condong anil haqqi, daripada kebenaran. Itu begitu. Jadi orang beriman pengen nyari kebenaran, jalan kebenaran, tapi dihalang-halangi sama ya ahli kitab yang mereka ingkar. Tapi ada juga ahli kitab yang benar, ada seperti Abdullah bin Salam, ya itu mereka ya kelompok-kelompoknya termasuk yang lurus, yang benar. Tapi di sini ada ahli kitab yang enggak lurus, bengkok. Bahkan dia menghalang-halangi manusia yang mau beriman kepada Allah. Wa antum syuhada'u, sementara kamu itu menjadi saksi. Alimuna, artinya kamu tahu. Kan orang jadi saksi berarti orang yang tahu. Kita disuruh jadi saksi berarti kita tahu persoalan. Jangan sampai kita disuruh jadi saksi tapi nggak tahu apa-apa. Ya, ente jadi saksi ya. Iya, oke, siap. Tahu nggak permasalahan? Kagak tahu. Ya nggak boleh. Ya, nggak tahu permasalahan jadi saksi. Tuh begitu. Sama juga kamu disuruh jadi saksi nikah, minimal tahu terkait tentang nikah. Gitu, bagaimana yang namanya rukun nikah, sah dan tidaknya bagaimana. Suruh jadi saksi. Oke, kalau tahu. Kalau langsung tunjuk saksi, iya aja. Tahu nggak? Ya rukun nikah kagak tahu, saya mau jadi saksi aja, iya aja. Nah, jangan. Ya, jadi saksi itu kan berat. Ya, orang yang jadi saksi artinya orang itu alim, tahu terkait dengan persoalannya. Ya, pokoknya minimal terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau jadi saksi nikah terkait dengan pernikahan, dia harus tahu seluk-beluknya di situ. Kalau jadi saksi masalah apa, dia harus paham juga. Jangan jadi saksi bayaran. Lo jadi saksi iya aja udah. Tuh, dosa, nggak boleh. Tuh, jadi antum syuhada. Tuh ahli kitab nanti jadi saksi. Kenapa? Kamu yang tahu persoalan dan kamu nanti menjadi saksi, malah kamu menghalang-halangi orang untuk ya tidak ya boleh ke jalan Allah. Dihalang-halangi. Ya, itu nanti ya mereka akan mendapatkan apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jadi saksi, kamu tahu masalahnya. Bi anna dinal mardiyya, sesungguhnya agama yang dapat redha, al-qaimah yang lurus, huwa dinul islami, yaitu agama Islam. Kama fi kitabikum, sebagaimana terdapat dalam kitab kamu. Kamu tahu agama yang lurus itu agama Islam, agama yang hanif namanya. Yang dibawa sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, sama ajarannya, bertauhid kepada Allah. Jadi ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Isa yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, sama ajarannya, yaitu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama yang hanif itu adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu dikenal bukan hanya pada Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam tidak ada agama Islam. Ya, itu agama Islam. Agama Hanif itu agama Islam. Ya, jadi Nabi Adam terus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa bawa agama apa? Agama Islam. Makanya banyak wa nahnu muslimun. Kami adalah orang Muslim, orang Islam. Ya, begitu. Jadi bukan dikenalnya pada saat Nabi Muhammad aja. Sebelum Nabi Muhammad itu udah dikenal Islam. Itu agama Hanifan, anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Itu agama Hanif ya agama Islam. Ya, begitu. Ya, jadi agama Islam itu agama yang lurus yang dapat ridho. Kama fi kitabikum, sebagaimana terdapat dalam kitab kamu, dalam kitab Injil ada diterangkan, dalam kitab Taurat ada diterangkan, dalam kitab Zabur juga ada diterangkan. Agama Islam itu agama yang benar, yang dapat ridho dari Allah. Itu semuanya dijelaskan dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Zabur. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kamu kerjakan. Allah nggak pernah lalai. Ya, Allah nggak pernah lalai, sebab Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Beda kita. Kalau kita sering lupa, lalai. Manusia makanya makannya nasi. Nasi artinya apa? Nasin, lupa. Tuh, begitu.
Ya, kita kan punya sifat al-khata' wan nisyan. Manusia itu selalu tempatnya salah dan lupa. Ya, makanya manusia makannya nasi. Itu nasi bahasa Arab. Ya, artinya apa? Lupa. Makanya makan nasi lupa lagi. Lupa lagi. Begitu. Ya, yang namanya manusia lupa wajar. Makanya hukum diangkat kalau bagi manusia yang lupa. Ustaz, saya tadi sholat maghrib lupa belum sholat. Ya, lupa. Ya lupa kagak dosa. Ya orang lupa. Lupa sampai enggak sholat maghrib memang apa? Lah tahu itu sampai lupa gitu. Ya. Nah itu enggak dosa hukumnya. Tapi kata Nabi kapan ingat wajib dikodoin. Tadi dilupa sholat maghrib. Dilupa dah. Dari mulai jam 6 tuh terus sampai jam 7 sampai isya. Entah kenapa. Ya dilupa aja dah. Ingatnya sekarang. Ya Allah saya tadi belum sholat maghrib. Ya udah sekarang ingat wajib sholat maghrib. Nah begitu. Tidur juga sama. Tidur itu menyebabkan hukum diangkat. Bapak tidur dari jam 11 siang, bangun jam 4 sore. Zuhur lewat enggak? Lewat. Ya, dosa enggak sholat zuhur? Kagak, orang tidur. Saya tidur jam 11 Ustaz, bangun-bangun jam 4. Enak bener itu. Iya. Ya, saya kagak sholat bagaimana? Kagak dosa. Orang tidur, tapi bangun tidur nanti dikodoin gitu. Tapi enggak dosa. Itulah yang namanya manusia. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidur. Makanya Allah enggak pernah lupa, enggak pernah tidur. Ya, Allah enggak pernah tidur. Ya. Kali ngantuk Allah kagak juga. Ya, beda sama kita. Makanya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak pernah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Sebab Allah enggak pernah tidur dan ngantuk. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tuh, jadi Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tuh begitu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Makanya kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa, maksiat. Sebab Allah enggak pernah lalai. Allah lihat nih. Dan sama Allah enggak ada yang jauh sama kita. Ya, kalau kita kan ada yang jauh, kadang-kadang enggak kelihatan. Ya, kelap-kelip. Nah, begitu. Itu kita. Kalau Allah mah enggak ada yang jauh, sama semuanya sama Allah. Pandangan Allah kepada manusia yang ada semuanya di dunia ini sama. Jelas. Ya, enggak ada yang itu kurang kelihatan siapa tuh ya? Enggak begitu. Ya. Kalau kita kan sering orang banyak, itu siapa ya? Orang pakai masker aja kita kurang kenalin sekarang ya. Nah, itu ente pakai masker. Saya pikir siapa kali? Ada yang bilang, "Buka dah maskernya." Oh, ente baru gitu. Kita mau walaupun pakai masker juga Allah udah kenal bener ya. Udah kenalin, enggak pakai bilang Allah bilang begini, "Ini siapa nih ya?" Ya, biasa di Nur Hijrah enggak ada nih, ada. Nah, pakai masker kali ya? Enggak, walaupun kita pakai masker, enggak pakai masker, sama Allah sama aja. Tuh begitu. Ya, malam hari walaupun kita pakai masker, rame-rame, Allah tahu tuh, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ya. Semut hitam berjalan di atas batu yang licin, gelap. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Itu begitu. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah itu tidak pernah lalai apa yang kamu kerjakan. Minal kufri, kekufuran, wa takzibi, kebohongan. Ada orang kufur, ada orang bohong. Allah tahu. Wa inna ma yu'akhirukum ila waqtikum liyujaziyakum, dan hanya saja Allah tangguhkan kamu, enggak langsung diazab waktu kamu itu, supaya Allah akan balas kamu semuanya. Ya, ada orang banyak yang berbuat dosa, maksiat, zalim, tapi dibiarin aja sama Allah. Bukan Allah biarin, entar waktunya ada. Tuh begitu ya. Jadi Allah pasti akan balas semuanya. Cuma ya saat ini belum, nanti saatnya. Apalagi umat Nabi Muhammad ummatun marhumah namanya. Umat yang penuh dengan kasih sayang. Jadi walaupun kita melakukan dosa,
Enggak langsung diazab saat itu juga. Allah mau kasih kesempatan. Ya mungkin kali besok disadar. Mungkin kali besok dia akan mohon ampun, istighfar. Nah, Allah akan terima. Jadi dikasih kesempatan terus. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Ruhnya ada di tenggorokan. Kalau udah sakratul maut, cukup udah sampai situ. Ya, kalau dia nggak mau tobat juga, ya udah nanti akan disiksa sama Allah. Tapi kalau saat ini Allah masih kasih kesempatan. Makanya kita nggak boleh menuduh orang macam-macam. Ada orang melakukan dosa maksiat, udah mudah-mudahan aja siang jadi berbuat dosa, malamnya ditaubat. Tuh begitu. Kita jangan suka ya memberikan satu penilaian yang nggak bagus. Wah dia ahli maksiat tuh. Nah, kita nggak tahu malamnya dia udah taubat, ya kan? Kan bisa aja siangnya dia maksiat, tapi malamnya dibangun, dia taubat, dia nangis, dia apa? Kita masih ngomongnya maksiat aja. Ternyata dia udah bersih. Kita yang banyak dosa ternyata. Tuh, makanya kita nggak boleh tuh menuduh seseorang ya penuh dengan dosa dan maksiat. Ya, mungkin saja saat kita lihat dia berbuat dosa, tapi kita nggak tahu di malam harinya dia udah bangun malam, udah tahajud, udah istighfar, mohon ampun sama Allah, dan Allah kasih ampunan, dan akhirnya dia sekarang menjadi manusia yang baik, bahkan bisa lebih baik ya dari kita. Tuh begitu. Ini namanya kita harus ya apa? Enggak boleh ya berburuk sangka sama orang lain. Jadi Allah nggak pernah lalai itu, ya nggak pernah lalai. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat macam-macam, nggak langsung disiksa sama Allah. Kadang-kadang ditangguhkan dulu. Kalau dia tobat, nah itulah keberuntungan dari dia. Kalau dia nggak tobat sampai ajalnya, nah nanti baru dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazala, dan turun nih ayat 5 marrah, karena telah lewat keterangannya bughdul Yahudi, yaitu bencinya orang Yahudi alal Ausi wal Khazraj. Dulu ada suku Yahudi Aus sama Khazraj. Itu sebelum masuk Islam mereka bertengkar terus. Ya, Aus sama Khazraj itu dua kabilah Yahudi, enggak pernah damai. Pokoknya bertikai terus, bertengkar terus. Faghazahu ta'allufuhum fazakaruhum bima kana bainhum fil jahiliyah minal fitani. Ya, maka mereka itu selalu ya apa? Bermarah-marahan, tapi akhirnya ya mereka itu punya penuh kasih sayang setelah masuk Islam. Maka Allah sebutkan tuh mereka. Ya, dulu zaman jahiliyah tuh fitnah begitu patah sejaru, mereka bertengkar, wakadu yaqtatilun, hampir mereka saling membunuh. Ya, antara suku Aus dengan Khazraj. Tapi setelah Nabi datang, kemudian mereka beriman, sama-sama masuk Islam, jadi damai. Fa aslihu bainakum apa? Ikhwana. Jadi bersaudara. Yang tadinya ribut mulu, kemudian jadi bersaudara. Tuh, dengan anugerah rahmat dan kasih sayang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba, jika kamu taat kepada satu kelompok dari orang-orang yang dikasih ahli kitab, yang dikasih kitab Taurat ataupun kitab Injil, yaruddukum, mereka akan kembali ba'da imanikum, setelah imannya kamu, kafirin, dalam keadaan kafir. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kamu kufur. Nah ini istifham ta'jibin wa taubihi, istifhamnya namanya ta'jib, heran dan kagum, atau disebut juga dengan istifham taubihi. Wa antum, sementara kamu tutla alaikum, dibacakan atas kamu ayatullahi, ayat-ayat Allah, wa fikum, dan pada diri kamu juga Rasulullah, ada utusan Allah. Tuh, kok kamu bisa kufur padahal kamu udah ya membaca dalam kitab Taurat, kitab Injil, bahkan ada Rasul yang diutus. Kenapa kamu tetap kufur? Makanya ditanya kenapa dan apa penyebabnya kamu kufur, sementara kamu udah baca tuh kitab Taurat, Injil, dan di situ udah diutus Rasul. Wa may ya'tasim, maka siapa-siapa yang menjaga ayat tamassak billahi, menjaga dirinya kepada Allah, faqad hudiya,
maka sungguh ya orang itu sudah dikasih hidayah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Maka siapa-siapa yang dijaga dipelihara sama Allah, maka orang itu dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Karena dikasih petunjuk akhirnya dia menuju ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Ya, itu namanya agama Islam. Memeluk agama Islam berarti dia sudah menuju jalan yang lurus. Nah, nanti baru ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.